Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Andriani dengan NIM 1903337 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, pengertian. Administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam pencapaian tujuan tertentu. Nah, adapun prinsipnya, yang pertama itu integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan ditunjukkan kepada masyarakat. Harus informasi yang terpadu, antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya, satu kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Yang ketiga itu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak memberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor ataupun substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, up-to-date, contractfulness, dan adaptability. Selanjutnya itu tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Yang kedua, untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, untuk mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dan era pembangunan. Yang kelima, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Nah, yang terakhir, untuk mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Yang KB, personalia pengelola Husmas. Personalia dalam KBBI memiliki pengertian yang pertama, yang berhubungan dengan orang atau nama orang, tentang urusan dan pengumuman dan sebagainya. Yang kedua, yaitu bagian suatu instansi atau kantor yang mengurus soal-soal kepegawaian, bagian personel, bagian personelia. Yang C yaitu teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pada kenyataan, pada hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saja kendala yang ditemukan, antara lain adalah komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut dalam program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Beberapa teknik yang bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan, teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi yaitu yang pertama itu teknik tertulis. Yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, serta buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua itu teknik lisan, yaitu kunjungan rumah, mengundang orang tua, dan pertemuan. Yang ketiga itu teknik peragaan. Yang keempat itu teknik elektronik. Yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu penyusunan program. Yang kedua pelaksanaan atau pengorganisasian. Yang ketiga itu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husmas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria. Yang pertama efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Yang kedua itu efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Yang terakhir yaitu keterlibatan guru dan dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husmas. Meskipun kepala sekolah orang yang terkunci dalam pengelolaan Hussemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Hussemas tanpa bantuan guru-guru.
Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Yang kedua yaitu membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang terakhir, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka, menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikuti